Oke, tes. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Niko. Pada video kali ini Pak Niko ingin mengajak kalian semua, anak-anak Pak Niko, untuk belajar bersama. Karena besok ini PAS Matematika, jadi dari apa yang sudah Pak Niko bagikan beberapa hari sebelumnya ya, tentang kisi-kisi PAS Matematika, sekarang Pak Niko ingin membahas. Oke, langsung saja masuk ke persoalan. Ya, ini sudah kalian kerjakan seharusnya ya. Pertama, bentuk pecahan, penjumlahan, pengurangan, pecahan. Di sini ada soal 3/5/6 ditambah 1/4. Ya, prinsipnya adalah ketika kalian menemukan pecahan campuran, kalian merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, berarti ini jadi berapa? 3 dikali 6 itu 18, 18 ditambah 5 itu 2, 3 per 6 ditambah 1/4. Ini cara paling aman, walaupun mungkin ada cara lain yang lebih ringkas. Oke, kita ulangi ya. 3 dikali 6 itu 18, 18 ditambah 5 itu 23. Oke, lalu selanjutnya apa? Ya, kalian mencari KPK dari 6 dan 4. Oke, dari KPK dari 6 dan 4 itu 12. Oke. Sekarang 12 dibagi 6 itu 2, 2 dikali 23 itu 46. Lalu 12 dibagi 4 itu 3, lalu 3 dikali 1, 3. Oke, jadi ini jawabannya. 46 ditambah 3, jadi 49 per 12. Ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ciri-ciri bisa diubah menjadi pecahan campuran karena yang atas ya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 12 itu 48. Oke. Dan 48 itu mendekati 49. Lalu 49 dikurangi 48 berapa? 1. Oke. Jadi hasil dari 3/5/6 ditambah 1/4 adalah 1/12. Selanjutnya ada bentuk desimal nih. Oke, bentuk desimal ya. 8,036 ditambah 4,14. Prinsipnya adalah menggunakan penjumlahan bersusun. Tetapi karena ini bentuknya desimal, ya bersusunnya disesuaikan dengan komanya ya. 8,036 ditambah 4,14. Oke, 6-nya turun. 3 tambah 4, 7. 0 tambah 1, 1. Komanya ditaruh. 4 ditambah 8, 12. Hasil dari 8,036 ditambah 4,14 adalah 12,17. Oke, ini penjumlahannya. Nah, untuk pengurangan bentuk pecahan itu konsepnya sama ya. Disamakan dulu penyebutnya, baru nanti dikurangkan. Tapi hati-hati untuk yang bentuknya desimal. Terlebih yang bentuknya seperti ini. Misalnya 9,5 ya dikurangi 2,25 misalnya. Nah, ini hati-hati ya, karena apa? Walaupun ini di atas nggak ada angkanya, tapi ini artinya 0 ya, ada nolnya. Jadi saat kalian mengurangkan, artinya ini meminjam di sini. Jadi 4, yang ini jadi 10 kurangi 5, 4 kurangi 2, 9 kurangi 2, 7. Jadi hasil pengurangan 9,5 dikurangi 2,25 adalah 7,25. Ini harus hati-hati ya. Hati-hatinya di sini ini. Walaupun di sini nggak ada angkanya, bukan terus ini turun 5, bukan. Tapi 10 kurangi 5. Lalu ini karena sudah dipinjam, yang tadinya 5 menjadi 4. Oke, ingat ya. Lanjut.
soal cerita ya. Prinsipnya begini, untuk soal cerita itu kalian harus bisa membayangkan situasinya. Contoh ya, Pak Rudi seorang pedagang beras. Beliau memiliki persediaan 2/3 kuintal beras kualitas super gitu ya. Jika hari ini laku terjual 3/8 kuintal beras kualitas super, sisa beras Pak Rudi sekarang adalah, nah, kalian bisa membayangkan ya, tadi persediaannya 2/3, lalu laku terjual 7/8, artinya apa ya, berkurang dong gitu kan. Persediaannya berkurang, walaupun di situ tidak ada kata-kata dikurangi atau tidak ada kata-kata selisihnya. Jadi kalian harus bisa membayangkan kalau ini dikurangi ya, dari persediaan yang tadinya 13/2/3 terus terjual 7/3, itu artinya berkurang. Jangan bingung ya. Jadi berapa nih? 13/2/3 dikurangi 7/3/8. Nah, kalau di awal tadi untuk konsep penjumlahan pecahan, Pak Niko menggunakan penyamakan penyebut ya, dengan langkah awal merubah pecahan bentuk campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang Pak Niko mau memberi teknik lain. Jadi di sini ada 13 dan 7. Ini bisa dikerjakan dulu. 13 dikurangi 7, ya kan? Lalu ditambah ini 2/3 dikurangi 3/8. Nah, oke, selanjutnya ya kita eksekusi aja ya. 13 dikurangi 7 itu 6, ditambah berapa nih? Langsung aja, 3 kali 8 itu 24 ya kan. 8 kali 2 itu 16, 3 kali 3 itu 9, 6 tambah 16 dikurangi 9, 7 per 2, 4. Nah, hasilnya jadi 6, 7 per 2. Oke, coba ini dipahami dulu nih. Tapi Pak, kalau saya pengen pakai cara yang biasa gimana? Boleh, pakai cara biasa boleh, pokoknya senyaman kalian mau seperti apa, gitu ya. Ya, selanjutnya di sini ada operasi perkalian pecahan ya, dan operasi pembagian pecahan. Konsepnya ingat ya, konsepnya kalau perkalian itu atas kali atas, pembagian itu kali balik ya, tanda kalinya, tanda baginya berubah menjadi tanda kali, lalu yang belakang dibagi. Kita kerjain yang ini dulu. Seperti biasa nih diubah jadi pecahan biasa, jadi 10/3 ya. Kenapa bisa 10? Karena 3 kali 3 itu 9, 9 tambah 1 10, dikali 2 kali 5 10, 10 tambah 3 13. Oke, 13/5. Di sini Pak Niko pakai sistem coret ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Hasilnya 2 kali 13 itu 26/3. Berapa nih? 26/3. Kalau dibagi 3 kali berapa yang mendekati 26? Itu 8. 8. Oke, 8 dikali 3 itu 24 ya kan. 8 dikali 3 24. 26 dikurangi 24. Wah Pak Niko, saya pusing kalau ngawang-ngawang. Ya jangan diawang-awang, kalau misalkan kesulitan pakai orek-orek boleh, orek-orekan pakai yang korugapit gitu ya kan. 26 bagi 3 ini 8, ini 24 ya, 3 kali 3 2 terus dikurang. Oh 2, oh berarti hasilnya 8 2/3. Oke, kalau bentuknya desimal gimana Pak? Ya udah
paling enak itu diubah ke bentuk pecahan. Ya, kalau Pak Niko diubah ke bentuk pecahan. Jadi misal 3,75 itu artinya 375 per 100 dibagi 2,25 artinya 225 per 100. Karena ini tanda bagi, ya, konsep pembagian 375 100 dikali 100 per 2. Oke, ini bisa dicoret 100 sama 100. Jadi hasilnya 375 per 225. Nah, dari sini bisa disederhanakan. Caranya ya atas bawah dibagi 5. Berapa nih? 375 dibagi 5. 37 dibagi 5. 37 dikurangi 35, 25. Terus ini 45. Oke, kalau nggak bisa ngawang pakai ore-orean. Ini bagi 5, ini bagi 5 berapa? Lalu ini bisa dibagi 5 lagi. 75 dibagi 5, 15. Ini 9. Lagi dibagi 35, dibagi 3, 3. Ya, 9 bagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. 5 per 3 bisa diubah jadi 1, 2 per 3. Oke, ini harus lancar semua ini. Kalau sampai nggak lancar, hati-hati di kelas 6 ya. Di kelas 6 ini akan diulang lagi di semester awal ini. Selanjutnya kalau bentuknya yang satu pecahan, yang satu desimal gimana? Ya sudah. Kalau Pak Niko mah lebih nyaman diubah ke bentuk pecahan. Misal ini nih, berarti kan 1/3/8 diubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu. Hasilnya berapa nih? 1 kali 8 itu 8, 8 tambah 3 itu 11, 11/8 dibagi 4/10. Udah, kali balik ya kan, 11/8 dikali 10/4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 5. Hasilnya 55 per 16. Berapa nih? 55 per 16. 16 dikali berapa yang mendekati 55? 3 ya. Yang paling mendekati 3. 3 dikali 16 itu 48. 55 dikurangi 48. 55 dikurangi 48. 7. Oke. Hasilnya 37/16. Masalah perbandingan. Jumlah siswa kelas 5 SD terang benderang ada 50 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian siswa laki-laki berjumlah 20 orang. Ini bisa dilogika ya. Kalau semuanya ada 50, siswa laki-lakinya 20, ya berarti yang perempuan 3, yang laki-laki 20, berarti yang perempuan itu 3. Yang ditanyakan perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan, ya udah tinggal 20 dibanding 30. Oke, bandingan sama-sama 0 nih, bisa dikansellasi ya. Jadi 2 banding 3. Ingat ya, ini aturan ini teknik juga. Kalau belakangnya sama-sama 0 gini bisa dicoret gitu.
untuk mempermudah aja sih. Daripada kalian harus menyederhanakan kan dibagi 5 terus gitu. Lalu perbandingan usia Mala dan Nala itu 5:7. Jika jumlah usia mereka 24, usia Nala adalah, di sini ada kata-kata jumlah. Ya kalau jumlah ya ini dijumlahin dong, ya kan? Nah ini cara cepatnya loh ya. Dijumlahin aja 5 tambah 7 berapa? 12. Oke, yang ditanya umur usia Nala. Nala yang mana? 5 atau 7? Ya, Nala itu yang 7, berarti taruh atas 7 per berapa nih? Bukan 24, tapi 12-nya. 12 kali 24. Oke, ini bisa dicoret. Coret, hasilnya 2. Oke. Kalau kalian susah sistem coret ya kalian aja nggak apa-apa, ya kan? 24 kali 7 berapa hasilnya? Baru nanti dibagi 12. Hasilnya berapa? 7 kali 2, 14. Oke, jadi usianya Nala 14. Kalau ditanyakan usia Mala, nah yang di atas 5. Jadi nanti 5 per 12 kali 2. Kalau di sini selisih, ya ini dikurangi 7 dikurangi 5. Oke, paham ya? Lanjut, permasalahan kecepatan. Oke, sebelumnya Pak Niko mau bikin segitiga. Mana ya teman-teman? Porsinya aja lah ya, segitiga. Nah, ini juga untuk membantu kalian agar mempermudah dalam mengerjakan, karena kalau pakai model-model pemahaman agak lama ya, dan tidak semua siswa kayaknya mudah memahami. Oke, jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Ingat ya, kalau atas bawah itu dibagi, kalau bersebelahan itu dikali. Nah di sini Aida sedang berlibur ke Semarang, lama perjalanan mereka 2 jam. Oke, waktunya berarti 2 jam. Lalu jika mobil Aida melaju dengan kecepatan ini, oke, berarti ada waktu, ada kecepatan. Yang ditanya jarak. Ya udah, berarti yang ditanya ini toh, yang atas ini kan, jarak ini toh. Ya udah, berarti J sama dengan K kali W. Ingat ya, kalau bersebelahan itu dikali. Kali W. Sama dengan kecepatannya 54 kali 2 sama dengan 108. Nah selanjutnya satuannya apa nih Pak? Kan yang ditanyakan jarak, ya kan? Karena yang ditanyakan jarak, ya pasti bisa dilogika dong, satuan jarak ya cuma kilometer, meter sama sentimeter. Ya, jadi lihat di sini dari kecepatannya ini kan satuannya kilometer per jam, ya udah yang dipakai kilometernya ini, karena yang ini sama-sama jam, ya. Jadi satuannya 108 km. Oke, lalu bagaimana yang ini nih? 10 km per jam diubah menjadi meter per menit. Oke, caranya diubah dulu nih, 10 km itu berapa meter? Ya kan? 10 km itu berapa kilometer? Turun 3, berarti nolnya nambah 3. Ya, atau dengan kata lain dikali 1000 meter. Oke, jam ke menit. 1 jam berapa menit? Berapa nih? 1 jam itu 60 menit. Ya udah, sekarang tinggal dibagi aja nih. 10.000 dibagi 60. Oke, nolnya bisa dicoret nih. Nah, ada 1000 Pak Niko ubah jadi per. Oke, bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadi 500 per 3.
Nah, berapa nih 500 per 3? Pak Niko ingin mengubahnya dalam bentuk pecahan campuran. Oke, kita udah aja di sini ya. 500 bagi 3 1 3 terus 20 ini 6 18 20 6 lagi 18. Oke, sisanya 2 ya. Jadi hasilnya 500 per 3 itu bentuk pecahan campurannya 156 2 per 3. Ini 2 nya dari ini ya, sisanya. Oke, selanjutnya jika jarak kota A ke kota B itu 100 km, lalu anak mengendari sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam, waktu yang diperlukan, oke, yang ditanyakan waktu ini ya, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatannya ya, ini kan atas bawah nih kan, jarak dibagi kecepatannya, jaraknya 100, kecepatannya 40. Udah berapa nih? Coret sederhanain. 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 5 per 2, jadikan ke pecahan campuran 2 1 per jam ya, satunya jam ya, ingat waktu kan satunya cuma ada jam, menit, detik gitu. Nah, 2,5 jam atau dengan kata lain 2 jam lebih 30 menit, jadi ya 90 menit ya ke menit. 3 soal terakhir, ada debit dan skala. Langsung saja Pak Niko pakai alat bantu dulu ya. Oke, debit volume per waktu. Oke, volume per waktu. Di sini yang diketahui debitnya dan menitnya, yang ditanyakan volumenya. Ya udah, volume ya kan. Berarti volumenya sama dengan debit dikali waktunya. Debitnya itu 2 dikali 3 7 sama dengan 74 liter. Jangan lupa volume satuannya liter, karena di sini liter. Yang ini menit, yang ini menit. Dan beruntunglah kalian karena di sini satuannya tidak perlu ada yang merubah. Oke. Selanjutnya tentang skala. Ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, di sini konteksnya diketahui skalanya sama pada peta, ditanyakan jarak sebenarnya yang ini ya kan. Ini ada berarti JS, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skalanya. Nah, jarak pada petanya berapa tuh? 10. Terus dibagi skalanya berapa? 1 per 400.000. Ya udah, bentuk pembagian pecahan tapi dibalik ya kan, 10 kali 400.000 sama dengan 4 juta.
4 juta. Satuannya sentimeter. Tapi kan yang diminta jarak sebenarnya, ya udah diubah ke kilometer. Dari sentimeter ke kilometer itu naik 5, jadi nolnya berkurang 5. Oke, hati-hati ya, ini agak ribet ya. Selanjutnya, jarak rumah Pak Niko dengan SD Kanibra itu 1200 meter. Berarti ini sesungguhnya, gitu ya, sesungguhnya itu 1200 meter. Lalu skalanya berapa? Skalanya 1:5000 yang ditanya. Ada peta ini nih, ya. Berarti jarak pada peta sama dengan skalanya dikali berapa nih? CS-nya. Oke. Skalanya 1:5000, jadi 1/5000 dikali, ingat ini kan masih satuannya meter ya kan, padahal yang diminta jarak pada peta, satuannya sentimeter, ya diubah ke sentimeter dulu. Berapa? 1200 dari meter ke sentimeter, nambah 0,2 karena turun 2. Oke, ini kan atas bawah nih, ini ada teknik nih, nolnya bisa dicoret, jadi 120 per 5 berapa? 2, 4. Oke, jadi jarak rumah Pak Niko dengan SD Kanibra pada peta itu 24 cm. Oke, mungkin itu saja dari Pak Niko. Pesan dari Pak Niko, pokoknya besok dalam mengerjakan tidak usah terburu-buru ya. Beruntunglah karena ini daring, waktunya sampai pukul 9 malam, jadi ya kerjakanlah seteliti mungkin, selengkap mungkin untuk yang urean, pakai caranya, dan jangan lupa satuannya. Ya, itu saja dari Pak Niko. Semoga besok dalam mengerjakan kalian semua dilancarkan. Mantap.